gunung dan lembah yang menghijau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yes. Saya undang Bapak Ibu untuk semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai.
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Selamat pagi Tuhan. Kami mau datang. Kami buka hati. Kami buka tangan kami lebar-lebar Tuhan. Tanda kami berserah akan kekuasaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Di saat kami dalam lembah yang kelam, kami tidak takut. Saat kami berjalan sendiri, kami juga tidak takut Tuhan. Karena kami percaya, tangan-Mu menopang setiap hidup kami Tuhan. Kau hadir di sisi kami dan memberi kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang kuat. Allah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku
suaramu, puji Dia. Sekalipun kami percaya Engkau tangan-Mu selalu menopang kami.
sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Yesus, Yesus Tuhan Raja, Allah yang perkasa. Yesus. Syatakarala baba baba tas. Syatakarala baba. Engkau Allah yang setia, Allah yang menyediakan. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya. Engkau tetap Allah yang setia. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
bersorak demi nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangannya. Pak. Haleluya. Bersorak bagi Dia, Allah yang hidup. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, tidak kita dengar sorak-sorak yang benar. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorak. Dengan bercucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Sama-sama katakan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur, yang berjalan, jangan bercucurkan air mata. Dengan sorak-sorak. Katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkat. Katakan sekali lagi. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Engkaulah sumber sukacita kami, sumber pengharapan. Haleluya. Tos kanan kiri katakan bersukacita senantiasa. Haleluya. Mari kita tinggikan Allah kita. Muliakanlah Dia. Sama-sama katakan. Dalam hidupku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku
sukacitanya? Pasti ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Kami mau terus mengenal Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Di dalam-Mu, di dalam bait-Mu, tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Kami sangat kagum Tuhan. Melihat karya-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu semuanya baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku hanya untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah
saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar. Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. Nommensen menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nommensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living. But a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Yes Tuhan. Amin. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan. Amin Tuhan. Yes Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Pertolongan kami ada di dalam Kau Bapa. Kami mengangkat tangan kami Yesus, memuji Kau Tuhan. Ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
Mari jemaat saja katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami ada di dalam Engkau Bapa. Yes. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Rajaku. Haleluya Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Hamba datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan itu adalah kekuatan buat hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami tolak roh jahat yang mengganggu firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua fokuskan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami kuat, kami teguh karena Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Wow, dahsyat ya, ramai sekali pagi hari ini. Shalom. Good morning church. Good morning. Semangat. Haleluya. Haleluya. Saya juga semangat. Kita sama-sama semangat. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Jemaat misi kita juga bertambah. Haleluya. Shalom murni. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita semua di sini bersaudara. Nanti kita akan dibimbing jemaat-jemaat baru oleh Pak Gembala kita di tempat ini. Haleluya. Kita semua mau dimuridkan? Amin. Saya juga masih mau dimuridkan. Amin. Kita semua masih mau belajar di dalam Tuhan. Karena belajar kita sampai mata kita udah tertutup baru kita udah gak belajar lagi saudara. Ya, kita harus tetap mengenal firman Tuhan. Iya, firman Tuhan pagi hari ini tentang zona nyaman PS perjuangan. Nah ini dari pusat, kebetulan saya dapatnya yang ini, kemarin suami saya dapat tentang tak terlihat tapi berdampak. Ya, berbicara tentang pelayanan. Nah pagi hari ini saya mau nyampaikan tentang zona nyaman PS perjuangan. Saya ambil di kisahnya Abraham saudara ya. Ini bagus sekali sih kalau kita bahas pagi hari ini ya. Mari kita buka Alkitab kita Kejadian 12 ayat 1 sampai 10. Yang enggak bawa Alkitab bisa lihat di slide, saya juga ada catat di PowerPoint saya. Mari kita baca sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan ayat 1, jemaat bacakan ayat 2 sampai ayat 9 saja. Oke? Saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberkati negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudaraku terkasih, musuh dari kemajuan kita adalah kenyamanan, saudara. Ya, sebagian orang mungkin akan berkata, boleh dong gue nyaman, namanya kita hidup di dunia. Ya boleh-boleh saja gitu kan. Nah, pendapat ini tidak sepenuhnya salah, namun kita hanya semata-mata mengejar kenyamanan, maka kita dapat terjebak di dalam zona nyaman kita, saudara. Ya, karena zona nyaman itu berbahaya buat kita. Berbahaya juga buat saya, saudara ya. Zona nyaman akan membuat seseorang tidak produktif lagi dan respon terhadap perubahan dirinya, ya, pertumbuhan rohaninya. Jika seseorang tak terjebak dalam zona nyaman, maka cepat atau lambat kehidupannya akan mengalami kemunduran, saudara. Ya, dan saya juga harus berhati-hati, saudara. Dulu hidup saya sebelum terima Tuhan nyaman sekali, saudara ya. Nyaman banget gitu ya, apa-apa gampang gitu ya. Ternyata Tuhan mau sesuatu dalam hidup saya. Seperti Tuhan memilih Abraham, saudara ya. Abraham itu seorang yang kaya raya di negerinya, saudara. Orang yang terhormat, keluarga yang terpandang, semua ada, saudara. Dari negeri yang dia kaya raya di negerinya, tiba-tiba Tuhan menyuruh dia ke negeri lain, saudara. Nggak gampang. Ya, nggak gampang seorang Abraham yang sudah kaya raya tiba-tiba ngapain ini Tuhan suruh aku ke negeri Kanaan gitu ya, ke negeri tempat orang asing yang aku nggak kenal gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di Abraham, saudara. Ya, Tuhan mau berbuat yang lebih besar lagi untuk Abraham gitu, saudara. Ya, ketika Abraham mentaati panggilan Tuhan, saudara ya, walaupun mungkin dalam kegelisahannya, mungkin gak sih gue ke negeri asing itu? Gue kan gak pernah ke negeri asing itu. Istilahnya ya, kata-kata gaulnya. Biar saudara-saudara, adik-adik di sini mengerti. Ya, saya tidak berbahasa kiasan. Saya di sini berbahasa biar kitanya semua mengerti firman Tuhan. Ya, dia orang yang hebat, terpandang. Ya, orang yang kaya raya. Orang tuanya juga terpandang. Tiba-tiba Tuhan menyuruh dia pindah ke negeri asing, saudara. Tapi Abraham mentaati loh panggilan Tuhan itu. Dia pergi membawa istrinya Sarai, dia pergi membawa saudara-saudaranya, dia pergi membawa sebagian hartanya ke negeri yang asing itu, saudara. Ya, makanya hal ini mungkin alasan mengapa Allah memanggil Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim. Perlu kita ketahui bahwa Abraham adalah seorang yang kaya raya, keluarga adalah orang terpandang, berkuasa di negerinya. Namun justru Allah memanggil dia di dalam zona nyamannya dia, saudara. Ya, bagi Abraham, kalau dia pergi ke negeri asing itu dia harus berkenalan lagi dengan orang baru, dia harus mendapat pekerjaan baru lagi, gitu ya. Apa ini ya maksud Tuhan buat aku gitu. Tapi Abraham itu taat akan panggilan Tuhan, saudara. Dia melakukan aktivitas baru lagi di sana, saudara ya. Nah, pada waktu ketika Tuhan berjalan menuju negeri yang Tuhan mau untuk Abraham, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, Tuhan Abraham tambah yakin lagi. Oh, ini betul Tuhan ini memang nyuruh aku, ada sesuatu buat aku untuk negeri yang baru ini gitu. Ya, akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu Abraham menyiapkan misbah buat Tuhan. Ya, di situ dia bermazmur. Ya, di situ dia mulai mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan panggilan Tuhan. Ya, walaupun waktu dia bertemu dengan orang-orang baru di sana itu tidak nyaman buat Abraham. Tapi Abraham mentaati panggilan dari Tuhan, saudara. Ya, kita buka slide selanjutnya. Belajar dari hidup Abraham, ya. Abraham dipanggil dari zona nyaman untuk mencapai tujuan Allah dalam hidupnya, yaitu menjadi bangsa yang besar yang diberkati Tuhan, untuk menjadi berkat, memiliki nama yang masyhur serta menjadi berkat. Saudara-saudaraku, kita di sini mau menjadi berkat juga seperti Abraham. Ada amin, saudara. Jika saat ini saudara mengalami kenyamanan dalam kehidupan saudara, hati-hati saudara ya. Karena zona nyaman itu membuat kita bisa lupa dengan Tuhan. Ya, saya juga harus berhati-hati saudara. Di saat saya diambil Tuhan dalam kenyamanan saya hidup bersama Tuhan.
Wah, pertama nggak enak banget ikut Tuhan Yesus, kok gue tambah susah, ya, kok suami saya nggak ada kerjaan gitu ya. Kok saya juga waktu itu proses kesembuhan juga belum gitu ya. Tapi Tuhan di situ udah memanggil saya, saudara. Ya, Tuhan mau bawa saya lebih lagi dari Ariga yang dulu, gitu ya. Tuhan membawa saya akan menjadi Ariga yang menjadi berkat, ya. Dulu hidup kami mungkin jadi berkat buat orang-orang sekitar aja, gitu ya. Buat orang-orang bisnis atau apa gitu ya, atau orang-orang teman-teman. Tetapi kita diangkat Tuhan untuk menjadi berkat untuk seluruhnya, untuk bangsa-bangsa, untuk kota-kota, saudara, untuk gereja, untuk keluarga. Ini yang dimaksud Tuhan, kita dipanggil Tuhan. Walaupun gak enak gitu. Sudah diambil dari zona nyaman ini sama Tuhan. Dulu kan enak aja, Pap udah kerja aja lagi, mau kerja dalam dosa kayak apa gitu. Penting kita dapat duit cuan-cuan gitu ya. Tapi enggak, Tuhan enggak mau seperti itu, saudara. Tuhan memanggil kita dari zona nyaman kita ke zona yang tidak enak, tetapi kita bisa kuat bersama Tuhan, saudara. Ya, waktu zona yang tidak enak di dalam keluarga kami, saudara. Ya mungkin di sini banyak jemaat baru yang belum mendengar kesaksian kami, banyak melihat sekarang Bu Riki, Pak Riki diberkati. Enggak, semuanya ada proses. Semuanya proses kami lalui. Kemarin saya juga cerita untuk jemaat misi kita gitu ya. Kami dulu ke gereja itu nggak ada mobil, nggak ada motor, saudara. Diproses sampai habis tinggal rumah yang di Balikpapan baru. Dan saya bilang sama suami saya, Pap jual aja yuk rumah ini, kita melayani Tuhan aja. Sampai saya punya pikiran seperti itu, saudara. Ya udahlah mau jual, tapi nggak laku-laku, gimana dong? Kalau dijual rumah itu kita pegang uang lagi gitu kan. Kita pegang uang lagi tapi Tuhan nggak berkenan, berarti saya tidak keluar dari zona nyaman kalau kita jual rumah itu gitu. Tapi Tuhan tidak mengizinkan rumah itu dijual, tapi mobil kita habis, motor kita nggak ada segala macam, saudara. Akhirnya ada satu kakak rohani kami, Ibu Timoria, Pak Asep, mempunyai motor, saudara ya. Lalu bilang, kok Riki pakai aja nih motor. Karena kita rindu untuk mencari Tuhan, rindu mencari mutiara. Seperti Pak Yadi kemarin berkhotbah di misi, ya kita mencari mutiara itu yaitu Yesus. Itu yang saya cari, mutiara Tuhan, saudara. Akhirnya kami pergi naik motor, cari tempat ibadah ke Pak Yadi, cari kemana, pokoknya biar kami bertumbuh. Bukan saja di gereja saja kita beribadah, tapi di luar juga kita cari pertumbuhan. Kita ikut seminar, kita ikut KKR, kemana-mana kita pergi, itu masih naik motor. Dan itu masih motor pinjaman, saudara. Gak nyaman sama sekali, saudara. Dari nyaman tiba-tiba gak nyaman. Tapi disitulah Tuhan mau memakai kita semua, saudara. Jadi saudara, kalau di sini masih ada motor, haleluya, puji Tuhan. Masih bisa ke gereja, masih bisa ibadah. Kalau dulu kami enggak, saudara, masih motor pinjaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, akhirnya kita melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi orang yang taat akan Tuhan, akan panggilan Tuhan, dan dia meresponi panggilan Allah, gitu ya. Itulah janji yang kita nikmati sampai hari ini. Itu janji Tuhan. Ada amin? Oke, kita baca slide selanjutnya. Mungkin kita berpikir itu kan Abraham, sedangkan saya kan orang biasa. Namun sadarkah kita bahwa masing-masing dari kita Tuhan berikan visi yang benar. Dan tujuan spesifik Tuhan ciptakan kita sebab kita ini buatan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, Abraham juga ciptaan Tuhan. Kita juga ciptaan Tuhan. Apakah masih ada mujizat Abraham dengan kita sampai saat ini? Masih ada, saudara. Saudara jangan ragu, saudara. Kalau kita imanin dan responin dengan benar, kita bisa seperti Abraham. Kita bisa seperti bapak dari segala bangsa ya, orang percaya, bapak dari orang percaya. Saudaraku. Karena Allah ingin Abraham bukan hanya dikenal sebagai orang kaya di tempat aslinya, namun Allah ingin Abraham mengalami kemajuan iman agar hidupnya dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa dan Abraham dapat disebut sebagai bapak semua orang percaya. Saudaraku terkasih. Pertanyaannya, saudara-saudara di sini, apakah siap keluar dari zona nyaman saudara?
Amin. Siap? Kalau belum mengalami zona nyaman, gimana Bu? Saya kan gak ngalamin zona nyaman, makan aja susah, ngisi bensin aja susah, mau ke gereja aja kadang-kadang mikir-mikir gitu ya. Percayalah, tetap taat di dalam Tuhan. Itu jawabannya saudara. Amin. Ya, hal ini mungkin menjadi salah satu kenapa Abraham dipanggil oleh Tuhan saudara. Karena Tuhan berkenan buat Bapak kita Abraham saudara. Ya. Hari ini Tuhan juga memanggil saudara untuk keluar dari zona nyaman saudara. Bila sedang menghadapi tantangan yang baru dalam pelayanan saudara, usaha ataupun pekerjaan sedang mengalami pergolakan, bahkan bila mungkin ada anggota keluarga Anda sedang tiba-tiba sakit, ketahuilah bahwa Allah dapat menggunakan semua hal itu untuk memperbesar kapasitas iman kita. Katakan kapasitas iman kita. Katakan kapasitas iman kita. Ya, saya bersaksi lagi nih saudara, suami saya mengalami sakit saudara. Sampai hari ini suami saya masih agak ngeluh. Mam kok masih ngilu-ngilu ya? Saya cuma jawab sabar gitu ya, sabar gitu. Karena ini membuat kita lebih dalam lagi untuk Tuhan ya. Karena kalau kita di zona, Tuhan kan lihat selama ini mungkin Pak Riki di zona nyaman, berangkat-berangkat terus gitu ya. Terbang-terbang terus. Ah, saatnya udah bed rest dulu lah kata Tuhan gitu ya. Jadi nikmatin saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi puji Tuhannya saudara, di balik sakit suami saya ini ada sesuatu saudara. Jadi suami saya itu di Soloam sambil menginjilin saudara. Menginjilin orang-orang yang sudah lama tidak bergereja. Ya, orang-orang lama yang tidak pernah kerja, tidak pernah. Suami saya tanya, pernah ke gereja enggak? Ya gimana Pak, kami kerja, hari Minggu juga kami kerja. Ya puji Tuhan, ternyata firman Tuhan tersampaikan melewati mulut Pak Riki. Ya puji Tuhan, kemarin juga ada satu keluarga yang kami layani, orang Seloam. Itu orang OB ternyata ya, orang yang bersih-bersih rumah sakit saudara. Saya bilang, weh luar biasa juga ya laki gue ini. Gue pikir begitu kan, saya pikir begitu. Mam, hari ini aku ada mengajak orang makan. Siapa? Aku bilang anak Seloam, tapi dia aku suruh bawa anaknya dan suaminya gitu. Kayaknya kamu harus bersaksi untuk keluarga ini. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kami melayani orang ini saudara. Dan akhirnya suami saya bikin janji, kita pergi keluar makan, dia bawa anaknya 2 saudara. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan dia. Ternyata ya mereka itu sama, Tuhan kita sama, Yesus, tapi mereka bergereja di Katolik. Ya mereka kurang bertumbuh mungkin imannya. Ya mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan melewati kami berdua untuk keluarga ini. Saya percaya nanti mereka juga akan mau bertumbuh sama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Kita baca ayat selanjutnya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya, dalam Yesus. Kita ini ciptaan Allah ya, kita ini sudah lahir baru bersama Yesus. Berarti yang lama sudah terkubur, yang baru sudah datang bersama Yesus. Berarti kalau kita ciptaan Allah, perbaharuilah hidup kita, kapas iman kita saudara. Amin. Ya, kita lihat selanjutnya, perjalanan Abraham menuju potensi maksimal, tujuan dan visi Tuhan dalam hidupnya tidaklah mudah. Dia harus melewati perjalanan panjang dalam zona iman di mana ada banyak ujian dan kesukaran yang harus dihadapi. Ini berbicara tentang perjuangan tadi saudara ya. Ini berbicara tentang perjuangan Abraham menuju yang Tuhan inginkan melewati Abraham. Ya, kita baca lagi, kesukaran-kesukaran Abraham dapat terlihat dalam beberapa hal berikut. Adapun penduduk Kanaan yang harus dihadapi Abraham harus berpindah-pindah mengalami bencana kelaparan, mengalami ancaman bahaya di Mesir, masalah yang timbul oleh Lot, sampai kepada ujian iman untuk mempersembahkan Ishak. Itu ujian terakhir Tuhan Yesus lagi. Itu ujian terakhirnya Abraham saudara.
Ya. Kesukaran dia lewati, ya kan? Ancaman yang dari Mesir, Abraham lewati. Dia dapat kekuatan dari Tuhan. Masalah-masalah timbul dari keluarganya si Lot, ya. Akhirnya dilewati oleh Abraham, dikuatkan oleh Tuhan sampai yang terakhir, saudara, dia mempersembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya dari darah daging Sarai. Ya, betul. Anak satu-satunya dari Sarai, saudara. Dia persembahkan untuk Tuhan, saudara. Ternyata di balik itu apa, saudara? Bukan anaknya yang dipersembahkan, saudara. Ya, tetapi Tuhan melihat ketaatan dan imannya Abraham kepada Tuhan. Itulah perjuangan dia sampai detik-detik terakhir. Dan akhirnya Abraham diberkati Tuhan sungguh luar biasa. Dan dia menjadi bapak dari segala bangsa. Dan dia menjadi bapak beriman. Saudara, itulah janji Tuhan untuk Abraham. Ya, dia sudah melewati dari zona nyaman menjadi zona yang tidak nyaman. Tetapi ending dia bersama Tuhan, dialah yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi bapak segala bangsa. Wow, katakan haleluya. Pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Masih ada di zona nyaman? Cobalah renungkan dan segeralah bergerak menuju zona iman. Temukan visi dan tujuan saudara. Kejarlah itu sekalipun tidak mudah, ya. Sekalipun tidak mudah dalam hidup kita, jalanilah dalam ketaatan, terus mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan didirikanlah misbah dalam setiap hidup kita. Kita mendirikan misbah di dalam keluarga kita, kita mendirikan misbah di dalam persekutuan kita, gereja kita. Ya. Kita memasmurkan nama Tuhan Yesus Kristus karena dia itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang hidup. Ya. Saat ini saudara dalam perjuangan di dalam keimanan saudara, tetap kejarlah perjuangan itu, saudara. Ya, beriman sungguh-sungguh. Saya akan melihat nanti generasi Yeremia di tempat ini. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang besar. Anak-anak ini akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi berkat buat kota-kota. Ya, mereka akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Puji Tuhan, saya juga dipakai Tuhan menjadi berkat buat kota. Tuhan percayakan pelayanan sampai ke kota-kota. Pak Yadi, Bu Yadi menjadi berkat buat bangsa-bangsa, buat kota. Wow. Wow, katakan. Wow. Wow, Yesus itu wow. Iya. Jadi saudara jangan berkecil hati ya. Gue gak mungkin lah bisa kayak Pak Yadi. Gue gak mungkin lah bisa kayak Pak Kuncoro. Gue gak mungkin bisa kayak Pak Riki. Gue gak mungkin bisa kayak Kok David. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Saudara kan bisa menuju visi misi Tuhan di dalam hidup saudara. Tapi saudara betul-betul meresponi visi Tuhan. Amin. Katakan, aku akan menjadi orang besar. Aku akan menjadi berkat. Yes, imanin saudara. Haleluya. Hurabababa syikyarala. Saudara tahu, orang hebat tidak dihasilkan dari kenyamanannya, saudara. Tetapi dari tantangan ujian. Jika sekarang saudara dalam mengalami ujian Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Sedangkan kemalasan kita untuk mengalahkan keluar dari zona nyaman kita, saudara. Dan masuk ke zona imannya Tuhan. Percayalah, kita semuanya akan menjadi orang yang seperti Abraham, menjadi berkat. Saya mau seperti bapak saya, Abraham. Katakan, saya mau seperti bapak saya, Abraham. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita mau serupa. Gambar kita seperti Yesus. Amin. Yes. Kepada orang yang percaya, Tuhan juga menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Kita akan menjadi kepala bukan ekor.
Kita akan naik dan tidak turun. Kita akan menjadi garam dunia. Wow, katakan. Wow, haleluya. Semangat ya. Yes, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Tidak ada kenyamanan. Bila saudara ingin mengalami pertumbuhan. Marilah kita sama-sama bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa sama-sama. Ayo jangan malas doa malam. Yes, haleluya. Hari Minggu ramai sekali celebrate ya. Tapi kita usahakan malam juga kita harus berdoa. Di tempat ini sudah disiapkan. Tempat kita sudah gratis. Kita ini zona nyaman. Amin. Sudah disiapkan tempat. Tapi nanti kita harus berjuang ya. Di setiap keluarga saya menghimbau karena kita beriman mau bangun gereja. Gereja akan kita perbesar. Ya. Kita harus setiap keluarga kita berdoa dulu di rumah. Kita harus memberkati gereja kita. Kita sama-sama biar kita juga diberkati saudara. Amin. Setiap apapun yang saudara tabur Tuhan akan perhitungkan. Ya Tuhan akan kasih upahnya kapan gak tahu. Tenang aja. Ada waktunya kalian mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya jangan pelit-pelit untuk Tuhan. Amin. Amin. Kalau untuk yang lain banyak boros. Tapi untuk Tuhan pelit. Ya gimana mau diberkati Tuhan saudara? Maaf ya saya ngomong begini. Karena saya belajar untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya imani janji Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan. Sampai hari ini kami tidak berkekurangan. Dan kami terus menjadi berkat saudara. Amin. Jangan saya saja mendapat berkat. Tapi saudara juga harus mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Saya mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoakan buat Murni dan ibunya. Mungkin pagi hari ini kita doa peperangan. Siapkan hati saudara. Mungkin Pak Kuncoro, David, Pak Yadi, Pak Alex mungkin bisa ke depan. Pak Riki, kursinya mungkin bisa dimundurin sedikit. Haleluya Tuhan. Haleluya. Pak Yos bawa minyak urapan Pak. Haleluya. Ora baba baba syikiara. Oyarararara syikiara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap panggil Murni, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sakit kakiku sakit. Ya baik. Bapak Ibu, di gereja kita itu tidak pernah menjalankan persembahan kecuali ada persembahan diakonia atau misi. Jadi kalau persembahan kolekte silakan langsung masukkan di belakang sana. Ya, saya juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Saya sambut Bapak Ibu yang pertama kali datang. Haleluya. Ibu Murni. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ya, selamat datang kakak yang baru hadir di sampingnya Pak Darwin. Ya, silakan sambut. Selamat datang, Tuhan berkati. Saudara bukan orang asing tapi keluarga kita ya. Ada kata-kata Bu Arika tadi yang membuat saya sukacita. Jadi dalam setiap hidup kita harus sabar. Amin. Karena sabar itu membuat kita sukacita. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar dalam suka dukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Anak-anak, sabar, ayo.
dalam suka duka. Ayo nyanyi. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, lihat saya. Sabar, Tuhan beri kuat. Semuanya, ye. Sabar, ye. Dalam suka dukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan beri kuat padaku. Tuhan beri kuat padamu. Tepuk tangan yang beri untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya baik. Ya puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita. Terima kasih Bu Arika yang dengan semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi benih yang baik, yang berakar, bertumbuh, berbuah, lebat, dinikmati oleh Tuhan dan orang banyak. Haleluya. Ya, baik, pengumumannya Bapak Ibu, setiap hari ada doa pagi ya. Setiap hari ada doa pagi dari jam 7 sampai jam 8 lebih 10 ya. Yang rajin, saya sebutkan yang rajin di kita adalah Isna dan Ibu Yesta. Yang lain kemana? Oh sama Bu Elis Purwaningsih. Cuma Bu Elis kadang-kadang. Tapi masih muncul, yang lain tuh loh kemana? Ya. Kemudian Jumat, setiap Jumat kita ada doa malam di sini. Mari kita bergairah kembali. Kita memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Seterusnya, kemudian hari Sabtu ada ibadah misi di rumah Bu Arika dan Pak Riki dan teman-teman yang lain bisa hadir di situ. Di situ akan kita terima berkat daripada Tuhan. Baik, saya jemput bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa minggu depan, mari persiapkan hatimu, makan tubuh dan darah Yesus supaya kita menjadi satu bersama Tuhan. Ya. Minggu depan itu perjamuan kudus. Setiap minggu kedua kita ada perjamuan kudus. Setiap minggu kedua pula kita menerima berkat daripada Tuhan melalui gereja ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Tribako katanya Alek. Oh ya. Ya, haleluya. Sukacita besar bagi gereja kita. 8 Agustus 2010. Kita mulai ibadah di XX1. Waktu itu 2010. 8 Agustus besok. Itu ulang tahun kita yang ke-12. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Jadi besok jam 7:30 kita ada fellowship di sini. Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan sampai membawa gereja ini sampai di tempat ini. Amin. Karena Tuhan baik, akhirnya kita bisa merayakan ulang tahun GBI Rayon 18 Balikpapan yang ke-12. Haleluya. 12 men. 12. Ya, besok ya 7:30 kita akan fellowship atau jam 8 lah. Tidak akan lama-lama, tapi yang jelas ada makan-makan. Kita akan makan dengan sukacita. Ya Remon ya. Kalau tidak naik ke kamu andang itu scaffolding, kamu turun ke sini. Jam 8 malam, Pak. Ya, Bapak belum ke Jakarta kan? Masih sih. Masih sakit. Ya. Bapak Ibu mari kita nikmati berkat Tuhan besok. Kalau bawa teman-teman silakan. Secukupnya di sini. Saya percaya Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Amin. Tuhan pula akan memberi biaya untuk membongkar gereja ini. Biarlah semakin besar. Amin, semakin besar dan semakin banyak untuk orang yang memuliakan Tuhan. Biarlah gereja ini terus menjadi berkat. Gereja ini yang menyejahterakan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya kita akan akhiri ibadah kita. Jangan lupa besok ya. Besok jam 8 malam hadir tempat ini. Semuanya bisa hadir. Akan ada kesaksian. Dan makan-makan yang jelas.
Karena fellowship. Ya? Puji Tuhan. Haleluya. Apa? F. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia. Kali lagi, yo, start. Ayo kita bergairah. Angkat kedua tangan bersama-sama, ya. Semuanya, dua-duanya, ayo, yang tinggi. Lihat ya, dengan sukacitaku kan menasih. Ya semuanya, Pak Panjaitan, Pak Yohanes, sekali lagi, ya, satu lagi, dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, sekali lagi, nyanyi bagi Dia tanpa musik. Dengan sukacitaku kan menang. Asik sekali dari sini kelihatan. Asik gini gerakannya. Naikkan puji. Ya. Nyanyi bagi Dia dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Hamba-Mu berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia dalam pikiran-Mu. Indonesia dalam rencana-Mu. Indonesia dalam rancangan-Mu. Indonesia penuh keselamatan daripada-Mu. Biarlah Indonesia memuji-Mu. Indonesia menyembah-Mu. Indonesia bersyukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pemerintahan kabinet Indonesia Maju. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Jokowi, Pak Amin Ma'ruf, dan sampai RT Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati pemerintahan ini. Biarlah pemerintahan ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Membawa rakyat Indonesia dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami memberkati Tuhan pemerintah. Kami juga memberkati kota di mana kami beribadah. Mari angkat tanganmu, tangan kananmu, katakan shalom. Shalom Balikpapan. Damai sejahtera sukacita atas Balikpapan. Kami memberkati tanahnya. Kami memberkati airnya. Kami memberkati udaranya. Kami memberkati pemimpin kami Pak Rahmat Masud Tuhan. Kami memberkati Tuhan, takut akan Tuhan ada pemimpin kami. Amin. Sampai RT, di mana kami tinggal di lingkungan kami. Biarlah kami menjadi berkat di lingkungan kami. Amin. Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati kedua pemimpin kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Bapak Pendeta Andi Markus dan seluruh wakil-wakilnya Tuhan. Kami memberkati dan seluruh keluarga, anak istrinya, anak-anaknya, cucunya, pelayanannya, pekerjaannya. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kami bisa sampai di tempat ini 12 tahun. Dibimbing oleh pemimpin-pemimpin kami yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Bu Elizabeth yang sudah kemoterapi yang kelima. Nanti minggu depan akan kemoterapi yang ke-6. Dan setelah kemoterapi ke-6 akan ada pemeriksaan. Dan kalau hasilnya baik akan dioperasi.
Kami percaya Tuhan, hasilnya baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati Bu Agnes dalam terbaring di rumah sakit. Tuhan, kesembuhan daripadamu sempurnakan. Setelah kami mendengar kesaksiannya, begitu dia antusias untuk memuji menyembah Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan Bu Agnes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bu Jayadi Tuhan. Yang dalam lemah tubuhnya. Kami percaya melalui kejadian ini Bu Jayadi terus mengingat bahwa Tuhan itu baik. Sangat baik. Teramat baik. Terima kasih, kami memberkati ibu-ibu kami yang lain. Bu Siana, Oma, dan ibunda hambamu yang hari ini ikut live streaming di Surabaya Tuhan. Terima kasih, kami memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaatmu yang hadir. Yang sudah memberikan persembahan pujian. Yang memberikan penyembahan. Yang memberikan persembahan uang Tuhan. Dan yang mengembalikan persepuluhan. Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau tahu apapun yang mereka hadapi. Biarlah ketaatannya membuahkan hasil upah daripadamu yang berlipat-lipat. Perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran daripada Tuhan ada atas anak-anakmu, ada atas jemaatmu. Bila jemaatmu menghadapi tantangan, sakit, penyakit, kami percaya Engkau yang memberi kesembuhan. Engkau yang memberi jalan keluar. Engkau yang melepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memberkati Bu Arika, Pak Riki. Biarlah kemanapun hambamu ini pergi menjadi berkat Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak mereka, Marvin yang di Jakarta dan menembus studi. Juga Michelle yang di Balikpapan. Juga Tasya dan seluruh keluarga. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk jemaatmu yang tidak hadir. Berkatmu melimpah seperti kami, Engkau berkati Tuhan. Tapi tarik mereka lagi Tuhan. Cinta akan Tuhan. Mula-mula itu tumbuh lagi. Supaya semangatnya mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang. Kami percaya Engkau memberkati kami. Ada makanan minuman sucikan kuduskan. Bu Angel yang sudah membuat dengan jerih lelahnya. Memberkati berlipat kali ganda. Dan kami semuanya menerima berkat daripadamu. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama tinggi-tinggi menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dari Allah Roh Kudus. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Diberkati apapun yang dibuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Engkau akan naik terus dan tidak menjadi turun. Dan tidak sakit-sakitan. Amin. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menjadi bagianmu. Seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Dengan suka citaku kan menari.